Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, hampir seabad Sumpah Pemuda dikumandangkan. Peran pemuda tetap diharapkan menjadi tulang punggung utama negara. Bukan sekadar ban serep menunggu ausnya kiprah kaum tua. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 29 Oktober 2021 dengan tema Bukan Ban Serep Kaum Tua. Bersama saya Eva Wanda. Dan kami mengundang partisipasi Anda di nomor telepon interaktif 021 583 9900. Kami ulangi 021 583 9900. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Eva. Salam sehat Bang Don. Salam sehat juga. Semangat Sumpah Pemuda. Harus semangat. Harus semangat Sumpah ya. Pemuda karena kalian juga pemuda bukan? Oke, betul. Nah Bang Don, menarik ya, nanti kita akan bahas soal tema kita. Menarik, ini bukan ban serep kaum tua. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu pemirsa sejumlah informasi yang telah menjadi headline Media Indonesia hari ini. Yang pertama Bang Don, kita bahas soal kemajemukan modal utama. Ini seperti yang digaungkan saat Sumpah Pemuda ya, 1928, kemudian 93 tahun berlalu. Bagaimana memastikan bahwa kemajemukan tetap menjadi modal utama kita Bang Don? Ya, ini sangat menarik ya, 93 tahun kemudian dari Sumpah Pemuda kita masih mengingatkan bahwa kita itu majemuk. Dalam bahasa Jokowi, kita lahir dari keberagaman, bukan lahir dari keseragaman. Setelah 93 tahun, itu masih tetap harus diingatkan. Tentu ada sesuatu, kenapa kemudian peringatan ini menjadi relevan. Mungkin kita akan dalami di editorial ya, Eva. Baik, nanti kita akan dalami di editorial, kemudian kita akan lanjut, Bang Don dan juga pemirsa, kita bahas headline Media Indonesia. Yang kedua, pemerintah kembali turunkan harga tes PCR ya. Ini judulnya Laboratorium Nakal Masih Bisa Bersiasat. Nah ini kan pemerintah memastikan akan memberikan sanksi Bang Don bagi yang nakal, laboratorium nakal. Tetapi masih ada potensi untuk bisa bersiasat, misalnya paket tes PCR Express. Jadi lebih cepat, harganya lebih mahal. Nah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk pengawasannya utamanya Bang Don? Ya, pemerintah harus mengawasi dan harus ada di lapangan. Ini berkaitan dengan kewajiban tes PCR untuk bepergian. Dan kalau itu sudah diwajibkan, maka pemerintah harus mengawasi bagaimana itu dilaksanakan. Tadi Eva bilang, bahwa ada cara-cara untuk membuat itu dilanggar. Atau lab itu melanggar dengan cara, ini tidak bisa 12 jam. Kalau mau 12 jam, ini harus dibayar lebih mahal. Begitu. Karena gitu pemerintah sudah menetapkan batas atas kan, ada 300.000, kalau tidak salah 275.000 untuk Jawa. Sementara 300.000 untuk di luar Jawa. Kalau lihat ini, harus diawasi karena beberapa hari lalu kan ini menjadi komplain banyak orang. Komplain tentang harga yang tinggi yang pertama, kedua komplain tentang loh kenapa hanya penerbangan? Kenapa juga bukan moda angkutan darat, laut atau kereta atau bus, itu tidak gitu. Tapi sekarang ketika sudah pemerintah menurunkan harga begini, saya kira potensi itu akan berkurang. Kita tahu bahwa keharusan untuk PCR ini menjadi hal yang baik. Tetapi kalau harganya terlalu mahal, saya rasa tidak ada orang yang mau dibebani dengan biaya yang bahkan lebih mahal dari harga tiket, gitu. Tiket pesawat bukan? Dan ini sudah 3 kali turun Bang Don. Itu betul. Saya kira kita harus apresiasi kebijakan ini. Tinggal kita lihat bagaimana ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di lapangan. Oke, kuncinya di lapangan pengawasannya. Baik, kita bahas yang ketiga, Bang Don dan juga pemirsa. RI waspadai ledakan di Singapura. Ini di Singapura mencapai rekor nih Bang kemarin. 5.000 kasus dalam sehari. Kemudian pemerintah juga akan menyatakan memperkuat pintu masuk dan membatasi negara yang dapat datang ke Indonesia. Cukupkah ini? Ya, itu salah satu cara. Gitu. Saya kira sekarang kan sudah dibuka penerbangan internasional, terutama lewat Bali sama kemudian ke Pulau Riau. Pulau Riau karena itu dekat dengan Singapura dan Malaysia, sementara Bali itu kan daerah tujuan wisata. Walaupun belum ada tanda-tanda di Bali itu sudah datang begitu banyak orang. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa ini sekarang ada gelombang ketiga gitu ya. Itu yang terjadi di Singapura, kemudian di Vietnam, di Thailand sudah naik gitu. Secara teoretik kalau kita lihat analis para epidemiolog, itu dibilang bahwa gelombangnya itu setiap 2 bulan gitu. Cuman kita sekarang sudah baik. Kita berpikir setelah Juli itu akan September atau Oktober, tapi ternyata sudah menurun. Itu sebuah tanda-tanda baik begitu. Dan mudah-mudahan Natal dan Tahun Baru nanti bukanlah
momen untuk membuat itu naik karena kemudian libur. Saya yakin pemerintah akan tetap mengetatkan liburan pada Nataru nanti gitu, Eva. Karena meniadakan cuti bersama juga, Bang Don. Itu betul, ditiadakan itu adalah kebijakan yang baik. Selalu kita diminta untuk memilih di antara minus malum, pilihan buruk di antara yang buruk begitu, tapi mana yang lebih baik gitu. Dan saya rasa untuk kebaikan kita semua sebaiknya tetap siaga, apalagi ada peringatan untuk gelombang ketiga gitu. Meskipun kasusnya turun, tetapi kita tidak boleh lengah ya. Betul. Baik, Bang Don, itu adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Dan kita akan simak editorial Media Indonesia hari ini. Bukan ban serep kaum tua. Bukan ban serep kaum tua. Sumpah Pemuda atau ikrar yang digaungkan muda-mudi 93 tahun lalu sejatinya ialah fakta pengakuan bahwa bangsa ini dibangun dari batu-batu perbedaan yang dapat direkatkan dalam satu fondasi yang utuh. Ketika itu, perbedaan suku, perbedaan etnik, perbedaan agama tidak dipandang sebagai persoalan, tapi justru menjadi kapital untuk menggelorakan persatuan di atas dasar keberagaman. Hampir seabad kemudian, di zaman yang katanya kekinian dan disebut eranya kaum milenial, spirit Sumpah Pemuda itu masih tetap relevan. Bahkan semestinya semakin menguat. Roh Sumpah Pemuda seharusnya masih menyala, tidak lagi untuk menciptakan persatuan, tetapi untuk merawat persatuan. Pemuda tetap diharapkan menjadi tulang punggung utama negara, bukan sekadar ban serep menunggu ausnya kiprah kaum tua. Namun fakta hari ini kerap membuat kita prihatin. Di satu bagian, betul bahwa makin banyak anak muda di negeri ini yang tangguh, cerdas, berprestasi, serta punya kualitas dan integritas yang tinggi. Sebagian dari mereka juga mampu tampil menjadi pemimpin dengan kinerja yang baik. Bukti bahwa pemuda ialah pendobrak sekaligus, pembeda yang sangat mungkin akan membawa republik ini merengkuh cita-cita kejayaan. Akan tetapi, fragmen lain memperlihatkan banyak pula kaum muda yang malah terperangkap dalam arus yang melenceng dari semangat Sumpah Pemuda. Alih-alih memperjuangkan persatuan, mereka asyik membesar-besarkan perbedaan, gemar mengagungkan keidentitasan sempit, dan mengingkari keberagaman. Sesuatu yang dahulu oleh para pendiri bangsa dijadikan sebagai modal dalam mendirikan Indonesia, kini justru berpotensi dipakai untuk memecah belah bangsa. Ini bertalian pula dengan kian keringnya makna peringatan Sumpah Pemuda. Dari tahun ke tahun, peringatan hanya sekadar seremoni atau hanya diartikan sebagai waktu untuk melempar ucapan selamat, jargon, orasi tentang pentingnya peran pemuda dalam konteks kebangsaan, tapi sesungguhnya miskin arti. Narasi-narasi klise yang membuai di setiap hari Sumpah Pemuda malah membuat kaum muda seperti makin nyenyak tertidur. Solusinya, yang tertidur harus cepat dibangunkan. Yang sudah bangkit mesti segera didukung agar mampu berjalan dan berlari lebih cepat. Pekerjaan rumah pemuda masih banyak. Sekali lagi, kaum muda bukan ban serep kaum yang sudah menua. Karena itu, mereka harus mengambil banyak peran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Yang pertama, tentu dalam hal pemberantasan korupsi. Ini persoalan kronis yang terbukti tidak mampu dibendung oleh orang-orang tua. Pemuda harus tampil untuk mengobrak-abrik sistem kenegaraan yang bobrok karena korupsi. Jangan sampai sebaliknya, malah meniru senior-senior mereka yang lebih dulu mahir berbuat korup. Kedua, pemuda semestinya ada di barisan paling depan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat. Dengan tingkat intelektualitas dan teknologi yang semakin tinggi, kelompok muda tentu lebih tahu bagaimana strategi yang harus dilakukan negara agar tidak ada lagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, di sektor pendidikan. Kaum muda punya tugas berat memperbaiki kualitas anak bangsa. Tak sekadar memeratakan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak untuk seluruh lapisan masyarakat, harus pula digenjot agar sebanyak orang Indonesia dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Seperti itulah semestinya kita memaknai peringatan Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian, sambil mengingatkan generasi muda agar tak gampang terhasut hoaks dan terjerumus sekat-sekat perbedaan yang kian mengentalkan polarisasi. Kita pun wajib mendorong mereka mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan persoalan negara. Baik, pemirsa, itu adalah tema editorial Media Indonesia hari ini, bukan ban serep kaum tua. Menarik, Bang Don, judulnya, bukan ban serep kaum tua. Ban serep kaum Kalau tua. kita bicara soal ban serep itu kan vital, tetapi hanya digunakan dalam keadaan darurat saja. Betul. Nah, apa yang disampaikan oleh Media Indonesia dalam editorial ini? Ya, ini judul yang menarik ya, bukan ban serep kaum tua. Itu kira-kira sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa generasi tua itu adalah generasi pendatang digital atau migran. digital migran, ya seperti yang Eva sebutkan. Ini memang situasi yang bagi generasi lama ini adalah sebuah new normal. Ini kalau orang bicara soal COVID membuat kita new normal, untuk generasi seperti saya, generasi digital ini adalah generasi new normal begitu. Dan kita melihat bahwa kalau dia sebagai pendatang, maka masa kini dan masa depan itu adalah milik generasi muda. Gitu. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk menunggu sampai kapan begitu. Kenapa? Karena semua hal sudah digitalized. Teknologi informasi yang begitu cepat membuat dunia ini tanpa batas. Anak-anak itu lahir begitu dia tahu bisa menggunakan handphone, dia sudah membuka matanya ke seluruh jagat. Dia sudah kemudian jagat itu kemudian masuk ke keseharian dia gitu. Hal yang sangat berbeda dengan orang seperti saya. Saya berusaha dulu, ya? Saya berusaha untuk memahami sehingga saya tahu oh begini ya kira-kira gitu. Tetapi kan yang paling native itu adalah generasi baru. Saat ini generasi yang paling digital native itu adalah yang lahir langsung paham tentang itu dan langsung menggunakan itu dan situasinya seperti itu. Ini membuat banyak hal berubah gitu. Jadi saya kira makanya dibilang ini bukan ban serap lagi gitu. Sebetulnya dia menjadi ban utama. Jadi orang-orang tua bahkan teralienasi dan bahkan menjadi asing untuk lihat-lihat hal-hal seperti ini. Jadi orang tua seperti saya nggak bisa petantang-petenteng dan saya tahu everything gitu. Anak muda jauh lebih tahu lebih banyak daripada kita gitu. Dan termasuk misalnya everyone can be entrepreneur today. Everyone can be a journalist. Everyone karena berkat era digital dan itu adalah situasi generasi baru kita. Cuman memang menjadi persoalan yang dicatat dalam editorial ini ada soal-soal yang sifatnya karakter, soal termasuk karakter atau nilai kebangsaan. Hal seperti ini kan ini bukan soal digital apa bukan. Gitu. Ini bukan soal you digital native atau bukan. Karena soal jiwa atau soal semangat itu adalah soal DNA yang melampaui hal-hal technical. Itu yang ingin dikatakan oleh editorial hari ini. Gitu. Baik. Nah, Bang Don, tadi supaya generasi muda ini bukan menjadi ban serep, tetapi ban utama penggerak, terutama juga menjaga nilai-nilai kebangsaan, apa yang harus dilakukan? Ya, itu tadi. Kalau kita bicara, sekarang technically semua bisa melalui dunia digital. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ini tetap dalam sebuah kebersamaan sebagai bangsa. Makanya Sumpah Pemuda itu menjadi sangat sublim. Kalimatnya sederhana. Bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Tahun 28 itu adalah imajinasi tentang Indonesia yang satu. Imajinasi tentang Indonesia yang yang merdeka gitu. Jadi itu masih sebuah masyarakat imajiner. Tetapi hanya dalam 17 tahun kemudian, ya 17 tahun kan dari 8 ke 45 kan, nah, Indonesia kemudian betul-betul merdeka gitu. Nah, kalau dilihat seperti ini, maka keharusan generasi, bukan hanya generasi muda saat ini, dari generasi ke generasi, orang harus merasa kita itu sebagai satu bangsa. Kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa, kebersamaan kita sebagai orang yang berkumpul dalam satu tanah air. Kemudian yang punya bahasa yang sama. Jadi hal-hal seperti itulah yang menjadi challenge di saat-saat seperti ini. Nah, makanya ketika diingatkan oleh seorang Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita lahir dari keberagaman, bukan lahir dari keseragaman, peringatan itu mengandaikan ada gangguan untuk mengatakan, saya nggak mau ikut dalam keberagaman. Saya tidak ikut dalam keberagaman dan saya bikin keberagaman atau keseragaman saya sendiri. Gitu. Hal-hal seperti ini kan itu yang menjadi persoalan kebangsaan kita yang bisa kita bicarakan lebih lanjut. Bang Don sampaikan bahwa Sumpah Pemuda ini magic, lalu bagaimana menjaga magic ini tetap terjaga hingga saat ini. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Alisa Wahid dari Jaringan Gus Durian. Selamat pagi Mbak Alisa, salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, Alhamdulillah sehat, salam sehat Mbak. Ada Bang Don juga di sini Mbak Alisa. Selamat pagi Mbak Alisa. Halo Bang Don, apa kabar? Moga-moga sehat juga. Baik, baik. Baik, kami ingin gali Mbak Alisa terkait dengan tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Tetapi kita akan pakai data tahun 2020 nih Mbak Alisa. Ada 11,4 juta jiwa atau 7,1% kelompok masyarakat rawan terpengaruh gerakan radikal. Apa yang terjadi Mbak Alisa? Ya, itu ada beberapa faktor memang ya. Yang pertama itu adalah berkembangnya paham-paham keberagamaan yang agak jauh nih dari kecintaan terhadap Indonesia begitu. Jadi merasa bahwa kalau saya ini semakin alim memegang agama saya, terus kemudian itu nggak boleh punya nasionalisme begitu. Itu ada seperti itu. Kemudian yang kedua sebetulnya ada efek ini loh Mbak, desentralisasi loh Mbak. Gitu. Jadi karena sekarang ini pemilihan kepala daerah itu secara langsung dan lain-lain, terus kemudian dari situ jadi daerah-daerah ini melihat segala sesuatu dari kacamata daerahnya. Misalnya contohnya begini, di awal tahun 2020, akhir tahun 2019 ada kejadian menarik. Di minggu ini ada sebuah masjid ditolak oleh warga sekitar karena warga sekitarnya itu non-muslim, begitu, yang mayoritas gitu ya. Ini di Indonesia Timur. Lalu minggu depannya ada sebuah gereja yang usianya sudah cukup lama mau direnovasi. Udah dapat izin IMB-nya, tetapi ditolak atas nama mayoritas umat Islam di Indonesia bagian Barat. Gitu. Nah, masing-masing bupatinya itu melihatnya hanya kondisi lokal kabupatennya. Mereka nggak berpikir bahwa umat beragama itu beda. Nah, itu ada dua hal itu. Jadi ada paham keberagamaan yang menjauh dari ini, dan yang kedua ada persoalan desentralisasi yang membuat kepala daerah itu juga jadi tertekat melihatnya. Nah, yang ketiga masalah politik, kepentingan politik nih yang kemudian dibawa-bawa ke urusan keberagamaan, jadinya ada polarisasi begitu. Ya, baik. Jauh dari keindonesiaan karena adanya identitas tertentu, keagamaan misalnya, kemudian efek desentralisasi dan juga kepentingan politik. Bahkan ini juga inline dengan intoleransi ya Mbak, yang cenderung meningkat dari 46% menjadi 54%. Apa yang harus dilakukan Mbak? Betul. Ya karena itu tadi ya, karena dia terdesentralisasi terus merasa mayoritas minoritas tuh Mbak. Saya mayoritas, jadi saya harus semuanya harus ikut saya, minoritas harus tunduk gitu. Dan mayoritas minoritasnya ukurannya per kabupaten gitu. Jadinya intoleran. Apalagi kalau intoleransi mayoritarianisme itu didasari dengan agama saya yang paling benar, terus nggak ada ruang untuk agama orang lain. Nah, itu semakin militan begitu. Nah, ini yang memang berbahaya. Karena itu obatnya itu sebetulnya satu, Mbak. Kalau kata Gus Dur begini, Indonesia ini dibangun di atas keberagaman ya. Kalau tidak ada keberagaman, Indonesia tuh tidak perlu ada, gitu. Saya yang sekarang ada di Jogja berarti tidak satu negara dengan Bang Don nih, gitu. Atau dengan Mbak Eva, gitu ya. Jadi nggak perlu ada nama Indonesia, begitu. Jadi yang berbeda jangan disama-samakan, tapi yang sama jangan dibeda-bedakan. Perbedaan antara agama itu nggak apa-apa, tapi harus diimbangi dengan nation building yang kuat. Membangun semangat keindonesiaan, sehingga agama yang berbeda pun itu kita tetap terikat menjadi satu bangsa, satu negara. Itu semangatnya Sumpah Pemuda kan sebetulnya itu ya Mbak ya, gitu. Sayangnya nation building kita masih perlu diakselerasi nih, gitu. Baik, membangun kesadaran bersama itu obatnya, kesadaran bersama Indonesia dibangun di atas keberagaman. Tetapi ada nih yang mencoba meracuni obat ini. Jadi solusinya harus gimana nih Mbak Alisa? Penegakan hukum ya, yang jelas itu satu gitu, penegakan hukum sehingga sentimen kebencian, terutama kebencian atas nama kelompok golongan agama
itu harus segera direspons gitu dengan penegakan hukum. Karena sudah ada itu Mbak sebetulnya panduannya. Hanya kadang-kadang aparat penegak hukum itu melakukan pendekatannya dengan harmoni sosial gitu. Kalau ini misalnya sentimen kebencian dilakukan oleh kelompok mayoritas, itu penegakan hukum itu kok kadang ketakutan gitu dengan backlash-nya begitu ya. Itu jadi penegakan hukum harus kembali ke konstitusi, perlindungan hak warga negara untuk beragama itu harus sesuai dengan konstitusi. Nah, yang kedua, memenangi pertarungan ideologi keberagamaan itu penting gitu. Oke, jadi vaksinnya adalah penegakan hukum ya Mbak Alisa? Iya. Betul Mbak, tapi jangan itu ya, penegakan hukumnya jangan mayoritarianisme juga gitu. Apa maunya mayoritas terus diikuti, seperti contohnya di kasus Sintang tuh Mbak, yang perusakan Masjid Ahmadiyah, itu kan di situ ada banyak sekali petugas kepolisian ya, tapi kan diam saja gitu pada saat terjadi pembakaran. Nah itu karena kepolisian sendiri ini kan warga mayoritas nih yang menyerang begitu. Nah yang kayak gitu jangan dong gitu. Oke, jadi obatnya kesadaran bersama, vaksinnya adalah dengan penegakan hukum yang humanis. Boosternya apa Mbak Alisa? Boosternya tentu saja keberagamaan yang selaras dengan keindonesiaan. Oke, baik, terima kasih Mbak Alisa Wahid, Jaringan Gus Durian sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik. Bang Don, menarik ya, tadi kita sudah bahas dari Mbak Alisa, catatan pentingnya adalah bagaimana penegakan hukum itu menjadi vaksin, tetapi juga penegakan hukum yang jangan juga jangan juga takut pada mayoritas saja, kira-kira gitulah ya. Jangan takut pada mayoritas itu ya. Soal keadilan. Soal keadilan itu kuncinya ya Bang Don. Ya. Bagaimana menjaga ini Bang Don? Ya, kembali lagi ya. Saya kira banyak sekali pemikiran, banyak sekali usaha untuk menjaga pluralisme kita gitu. Kita bersyukur bapak-bapak bangsa kita termasuk Gus Dur yang kemudian salah satu putrinya adalah Alisa tadi adalah seorang bapak pluralisme Indonesia. Saya ketemu beliau sudah sejak lama dan mengikuti jalan pikirannya. Saya tidak heran ketika beliau menjadi presiden, orang yang menjadi kemudian mewarnai karena dasar gagasannya adalah humanisme, maka pluralisme itu betul-betul hidup di tangan seorang Gus Dur gitu. Tapi poin kita adalah seperti tadi sudah diingatkan oleh Pak Jokowi tentang kita lahir dari keberagaman bukan keseragaman. Tadi kan konteks ketika kita tanya Mbak Lisa itu kan karena ada gangguan terhadap keberagaman ini. Surveinya memperlihatkan seperti tadi Eva mengatakan 11,4 juta populasi orang Indonesia bisa diajak melakukan gerakan radikal. Itu 7,1%. Itu dari Wahid Institute ya. Kemudian sikap intoleran itu cenderung meningkat dari 46 menjadi 54%. Gitu. Itu sebab-sebabnya sudah dikatakan oleh Mbak Lisa. Tetapi kemudian sebetulnya hanya satu kata yang bisa membuat itu semua bisa hilang. Itu soal kesejahteraan dan pemerataan. Soal ekonomi. Karena kemudian survei yang dibuat oleh Denny JA tahun 2005 sampai tahun 2018. Mereka yang cenderung untuk intoleran dan cenderung untuk radikal itu karena kesenjangan ekonomi. Lalu kemudian muncul paham alternatif, lalu kemudian Pancasila yang tidak terlalu banyak direalisasi. Dan makin kecil pendapatan orang, makin, misalnya gini, pendapatan di bawah 1 juta, itu yang pro Pancasila itu dari 91% menjadi 69%. Jadi turun gitu. Turun 22%, yang berpendapatan di atas 3 juta turun 1%. Jadi makin tinggi pendapatan orang, dia mungkin makin toleran, kira-kira gitulah. Makin merasa pluralis, makin merasa dia itu bagian dari Indonesia. Dan menarik juga dari penelitian Denny itu, hanya 66% saja masyarakat Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai bangsa Indonesia. 19% identifikasi dengan agama tertentu, 11% identifikasinya dengan suku tertentu. Jadi ketika seorang presiden mengingatkan soal kita lahir dari keberagaman, bukan dari keseragaman, rasanya mendapatkan konteksnya ketika kita lihat situasi seperti ini, berdasarkan hasil survei. Oke, kita akan bahas lebih lanjut Bang Don, usai jeda, usai headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, masih bersama kami Bang Don. Bang Don, kalau kita bicara soal tantangan di era digital ini kan borderless, tapi ada potensi untuk nasionalisme kita tergerus Bang Don.
Bagaimana Bang Don melihat tantangan-tantangan ini? Ini menarik pertanyaannya, Eva. Pertama, kita berhadapan dengan situasi atau dunia yang borderless karena digitalisasi, di mana generasi kita adalah generasi yang sudah gampang untuk mendunia. Tapi pada saat yang bersama kita juga berhadapan dengan dampak dari dunia digital yang kemudian menghasilkan atau memproduksi begitu banyak hoax, yang kemudian menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat kita, termasuk dalam problem nasionalis ini, soal pluralisme dan soal persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Kita bisa bicara lebih jauh tentang itu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kita kemudian merasa dunia modern itu ya udah Pancasila itu menjadi gimana gitu. Ada sesuatu yang ada yang tertawain, ada yang merasa ini menjadi tidak penting lagi, dan saya rasa survei DNJA itu memperlihatkan dari tahun 2005 sampai 2018 itu dikasih tahu yang pro Pancasila itu semakin berkurang, berkurangnya 10% dari tahun 2005 ke 2018. Yang pro NKRI bersyariah malah naik jadi 9%. Pada tahun 2005 publik yang pro Pancasila itu masih 85%, 2018 menjadi 75%. Yang pro NKRI bersyariah tahun 2005 4,6%, pada tahun 2018 menjadi 13,2%. Apa persoalannya? Persoalannya orang merasa menemukan ideologi alternatif dan itu disebarkan lewat media-media baru. Yang tadi itu ada yang sifatnya hoax, lalu kemudian yang kedua tentu persoalan ekonomi gitu. Dan ini yang menjadi tantangan kita adalah bahwa ini kan dunia media baru ini berkembang bersama dengan berkembangnya post-truth. Orang percaya pada apa yang dia yakin bahwa itu yang dia yakini, bukan pada apa yang seharusnya dia percaya. Dan pada akhirnya dia pungut saja begitu. Kalau ini sesuai dengan keyakinannya, dia percaya begitu walaupun data dan faktanya tidak demikian. Gitu. Termasuk propaganda soal ideologi ini. Dan itu menjadi tantangan yang betul-betul berat. Dan yang tantangan yang harus diatasi oleh kita-kita di era sekarang ini. Oke, kita akan bahas soal bagaimana mengatasinya, soal digitalisasi hoax, kemudian pengaruh ekonomi. Juga nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita akan sapa dulu penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Bang Don dan juga pemirsa sudah bergabung. Pak Edward dari Cur Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi untuk Bang Don. Pagi Pak Edward. Jadi kalau kita lihat histori dari Sumpah Pemuda, itu adalah rasa kesadaran para pemuda saat itu, yang mana alat komunikasi aja saya masih sangat sederhana. Tapi mereka tahu betul bahwa cuma dengan persatuanlah Indonesia ini bisa merdeka. Itu yang mereka cita-citakan. Walaupun mereka mengabaikan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, semua perbedaan mereka abaikan demi bangsa dan negara menyatakan bersatu. Tapi di era sekarang, tantangan seperti yang Bung Don katakan, sebenarnya pemuda-pemuda sekarang lebih cerdas, lebih hebat, karena alat komunikasi melalui sosmed dan sebagainya sudah luar biasa. Ini yang perlu ditanamkan, bahwa rasa kebangsaan, rasa kepemilikan bahwa integritas bernegara berbangsa ini harus ditanamkan dari awal. Mulai dari tingkat SD. Saya lihat sekarang, misalnya melalui kepanduan. Pramuka itu sekarang cuma simbolis, cuma formalitas. Tidak pernah ditanamkan. Mestinya dari awal itu ditanamkan. Rasa kebangsaan agar mereka sadar. Tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham radikal yang sekarang menyebar. Yang merusak bangsa ini. Ini yang merusak bangsa ini. Kita sesalkan banyak pemuda-pemuda yang termakan dengan isu-isu yang tidak benar. Bahwa ada yang lebih baik daripada Pancasila. Padahal kita tahu seluruh ulama saat itu, seluruh tokoh masyarakat, seluruh lapisan bangsa menyadari bahwa yang terbaik untuk bangsa ini adalah Pancasila dasar negaranya, dengan segala perubahan-perubahan yang dilakukan demi kesatuan dan kesatuan bangsa. Kita harapkan ini pendidikan kebangsaan ini dimulai dari dasar lagi, dari awal. Kepanduan terutama seperti pramuka dan lain-lain itu mulailah dari tingkat TK kalau perlu tingkat SD itu ditanamkan, bukan formalitas. Kalau sekarang cuma seragam pramuka tetapi isinya nggak ada. Terima kasih Bung Don. Baik, terima kasih Pak Edward dari Cur Bengkulu. Selanjutnya kita sapa Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Bung Don Bosco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Iya, pemuda-pemudi. Nah, inilah Indonesia ini terbentuk dari kemajemukan. Dan tapi kita sesungguhnya bersyukur bahwa semangat persatuan itu, satu tumpah darah, bangsa dan bahasa sudah ditorehkan sejak 28 Oktober 1928. Dan sebenarnya
Mbak Eva, peran kegiatan para pemuda ini terasa masih di masyarakat kita. Mereka menguatkan peranan organisasi kepemudaan yang tadi kata penelpon pertama tadi mungkin baru seragamnya saja, tapi masih terasa kok gitu. Kemudian menjaga keamanan lingkungan. Nah, kemudian juga menggerakkan kegiatan sosial. Apalagi dalam menghadapi pandemi ini COVID-19, nah itu yang banyak mensosialisasikan informasi itu, para pemuda kita itu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan masih banyak lagi bagian dari prokes itu. Nah, kenapa? Karena pemuda adalah fase puncak produktivitas. Di negara kita, 1/4 penduduknya adalah pemuda. Maka manfaatkan itu untuk tetap menegakkan spirit persatuan dalam kemajemukan. Tadi disinggung mengenai penegakan hukum itu akan berhasil kalau semua itu diperlakukan sama. Betul. Jadi tidak ada perlakuan yang lain. Nah, jadi dan para kaum yang tua dalam tanda kutip itu janganlah malah mencari celah untuk memanfaatkan para muda. Justru mereka harus membantu mengarahkan para pemuda ini untuk mengubah persoalan-persoalan yang ada menjadi peluang demi kemajuan negara Indonesia. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Tadi ada beberapa poin disampaikan soal peran pemuda di saat ini, terutama di pandemi COVID-19. Dan tadi Pak Indra menggarisbawahi soal rasa kebangsaan, jangan formalitas saja. Nanti kita akan bahas, Bang Don. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bergabung bersama kami anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Bang Don, tadi sebelum jeda Pak Edward sempat bilang rasa kebangsaan di Indonesia jangan jadi formalitas saja. Dan kemudian tadi dari diskusi kita bisa lihat bahwa rasa keindonesiaan kita menurun dan itu yang terjadi di lapangan. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa keluar dari situasi ini, Bang Don? Ya, begini Eva, tadi Pak Edward mungkin sudah menyampaikan sesuatu yang memang kita rasakan hal yang sama gitu. Tapi kita kemudian konfirmasi, itu dikonfirmasi oleh hasil survei. Kembali lagi ketika saya baca tadi malam hasil survei yang dibuat oleh Denny JA. Hanya 66% saja masyarakat Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai bangsa Indonesia. 66%. 19% mengidentifikasikan diri dengan agama tertentu, dan 11% mengidentifikasi dengan suku tertentu. Gitu. Ya tentu ini kan proses keindonesiaan itu kan bukan proses yang final ya. Ini proses menjadi. Jadi ini proses yang terus berjalan. Ketika ini terus berjalan, kita berharap tidak ada langkah mundur atau tidak ada orang yang menarik mundur jarum jam untuk kemudian meniadakan atau mengurangi rasa keindonesiaan itu. Gitu. Maka peristiwa tahun 28 menjadi sangat penting. Tadi kita bilang itu magic. Begitu sederhana cara mereka mengungkapkan tentang Indonesia bertanah air satu, kemudian berbangsa satu, lalu kemudian berbahasa satu, itu gambaran imajiner tentang Indonesia. 17 tahun kemudian merdeka. Dan untuk mengumpulkan itu tidak semudah seperti sekarang. Kalau sekarang kan bisa mengumpulkan orang lewat media sosial begitu cepat gitu. Dan bahkan tanpa batas bisa kita kumpulkan berapapun banyaknya gitu. Kalau lihat seperti itu. Dan pada masa itu adalah sebuah hal yang tidak gampang. Makanya momentum itu menjadi sangat bernilai. Menilainya apa? Karena ini adalah salah satu tonggak yang kemudian membuat kita merdeka. Semangatnya atau spiritnya membuat kita merdeka. Cuman problemnya tadi kan bagaimana caranya? Memang kalau kemarin Pak Jokowi mengingatkan bahwa kepemimpinan itu adalah inspirasi, termasuk kepemimpinan kaum muda. Jadi kita tidak boleh terjebak dalam situasi orang pidatonya bagus, pidatonya tentang Pancasila, tapi bawaannya korup. Hipokrit orang, ya Bang ya? Ya, orang ya hipokrit. Persisnya hipokrisi itu nggak boleh gitu. Kaum muda tidak akan percaya pada apa yang diomongin. Tapi jejak digital itu akan terlihat. Kemudian
kita tahu orang pidato dari mimbar-mimbar agama. Semua itu baik, semua itu mengajak orang untuk baik, menjadi saleh dan seterusnya. Tapi perilaku di belakang mimbar itu berbeda lagi gitu. Hal-hal seperti ini kan menjadi contoh yang jelek untuk kemudian orang merasa ini patron keindonesiaan yang layak itu siapa gitu. Dan bagaimana gitu. Harus ada orang yang bisa diikuti gitu. Harus ada orang yang bisa jadi teladan. Dan pemimpin itu seperti kata Pak Presiden itu adalah inspirator, termasuk tentu kaum muda sekarang. Kita sekarang ini tidak bisa main ngomong saja gitu, karena semua jejak itu terlihat. Jadi apakah antara omongan dan perbuatan itu sama, itu bisa terlihat. Kita bisa lihat bagaimana para politisi yang kemudian masuk ke jeruji besi, karena ya sebagai politisi seperti semuanya baik-baik saja, tapi ternyata ada korupsi. Dan kita belum melihat korelasi antara pendidikan kita yang baik dengan sikap mental kita untuk berbangsa secara bersih. Sebetulnya kebersihan, tidak korup, itu adalah sebuah situasi yang mungkin membuat kita bisa terkat sebagai bangsa dan kemudian menjadi kita bangga gitu. Bukan hanya prestasi yang memperlihatkan kita untuk bangga sebagai bangsa, tapi juga soal bersih dari korupsi ini. Menarik Bang, berbangsa secara bersih, dan tadi kita sudah simak juga pernyataan Mbak Alisa Wahid. Betul. Ada identitas tertentu yang mengganggu gitu ya Bang, soal politisasi agama, politisasi suku, meskipun mungkin sulit ya untuk dihilangkan, tetapi bisa kan dikurangi? Benar sekali Eva. Kita lihat setiap kali ada pilkada, setiap kali ada pemilu gitu, apa pilpres, apa pilek gitu, itu ada politisasi agama. Tentu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikurangi. Orang tidak bisa, dan agama itu kayak racun yang kadang-kadang bisa dijual dengan mudah, atau kayak opium yang bisa dijual dengan mudah untuk kemudian menarik magnet pemilih gitu. Tetapi jangan juga berpikir bahwa itu semua bisa menyelesaikan persoalan, gitu. Dan kemudian jangan juga publik kita gampang terpengaruh oleh jualan-jualan semacam itu. Agama itu baik, agama itu suci, gitu. Tetapi jangan dikotori dengan urusan-urusan dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Hal itu kalau bisa, ya untuk generasi baru itu sudah harus berpikir dan sadar betul bahwa mereka jangan sampai mudah terombang-ambing oleh situasi seperti itu. Gitu. Kuncinya adalah jangan mudah dikotori dengan politisasi tertentu ya Bang ya? Iya, apalagi kan di situasi yang borderless, kemudian informasi begitu banyak, mereka bisa pungut informasi dari mana saja dan kapan saja. Tapi mereka harus, betul kebenaran itu bisa dipungut di mana saja. Tapi bagaimana generasi baru, generasi muda memungut kebenaran dari berbagai informasi yang ada, yang tidak terbatas itu juga perlu kemampuan dan keterampilan tersendiri. Makanya sekarang harus ada misalnya literasi digital gitu. Jadi technically semua gampang, tetapi substance untuk mencari informasi yang benar, yang layak dipercaya, yang objektif, itu juga harus dididik. Apalagi generasi yang lebih tua. Kan? Sebagai warga, bukan pendatang ya, generasi muda itu yang menghuni nih ya. Yang menghuni dunia digital. Iya, menghuni dunia digital. Kalau yang tua adalah migran ya, pendatang. Jadi kuncinya adalah literasi digital ya, kalau kita mau berselancar di dunia digital. Itu betul. Baik, menarik sekali Bang Don. Satu yang menarik dari judul ini adalah bukan ban serep, kaum tua. Jadi diharapkan kaum muda jangan menjadi ban serep, tetapi menjadi ban utama untuk menggerak roda bangsa ini yang harus terus kita jaga ya. Baik, terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat Bang Don. Salam sehat. Ya pemirsa, peringatan Sumpah Pemuda mengingatkan generasi muda agar tak gampang terhasut hoaks dan terjerumus sekat-sekat perbedaan yang kian mengental polarisasi. Kita pun wajib mendorong mereka mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan persoalan negara. Bukan sekadar menjadi ban serep kaum tua. Ya, demikianlah Editorial Media Indonesia. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terus patuhi protokol kesehatan, salam sehat, dan tetaplah bersama kami di Metro TV.